She's a beaut. By the looks of her, sure is. The lady of... Masih dengan film Cabinet of Curiosities, kali ini menceritakan tentang kisah tragis seorang perampok kuburan. Film dibuka dengan diperlihatkan dua orang remaja yang sedang merampok sebuah kuburan. Mereka mengambil barang-barang berharga milik si mayat untuk dijual kembali. Kemudian, tak lama setelah dua pemuda ini keluar dari lubang kuburan, datang seorang pria bernama Mason yang mengaku sebagai penjaga kuburan. Minta harta yang sudah dirampas itu diberikan kepadanya. The bag, if you will. Karena Mason memegang senjata, terpaksa kedua pemuda ini pun memberikan perhiasan itu padanya. Padahal faktanya dia sendiri adalah seorang perampok juga. Permit me to enlighten you. We're stupid and don't know no better. But to the local... Setelah kedua pemuda itu pergi, barulah Mason melakukan aksinya. Dia langsung turun ke lubang kuburan tadi dan langsung memeriksa ke dalam mulut mayat wanita ini, di mana dia menemukan sebuah gigi emas dan mencabutnya. Namun, karena memang bukan rezekinya, tak sengaja dia menjatuhkan gigi emasnya. Saat Mason akan mengambilnya kembali, gigi itu tiba-tiba lengannya digigit oleh seekor tikus yang mana itu merupakan tikus kuburan yang sering menggerogoti mayat. Karena tikus-tikus itu membuatnya takut, mau gak mau Mason harus merelakan gigi emas itu. Karena Mason juga punya cicilan hutang yang belum dibayar dan harus sudah dilunasi, Mason membayar hutangnya dengan harta yang ia curi dari kedua pemuda tadi. Namun, setelah dicek oleh pria ini, ternyata harta-harta itu tidak cukup untuk membayar sisa bunganya. Mengingat liontin yang ia dapatkan itu merupakan imitasi yang terbuat dari timah dan bukan perak murni. Pria ini masih memberikan waktu Mason untuk melunasinya selama 1 minggu. Apabila dia tidak bisa membayarnya, maka Mason diancam tidak akan bisa lagi menjadi seorang perampok kuburan, karena nanti dia sendiri yang akan dikuburkan. Kemudian esoknya Mason mengunjungi seorang teman yang kerjanya sebagai penjaga mayat. Mason meminta izin supaya dia bisa melihat beberapa mayat yang belum dikuburkan. Awalnya temannya ini tidak mengizinkannya untuk melihat mayat-mayat itu. Namun setelah dibujuk lagi, akhirnya Mason pun diizinkan untuk melihatnya sebentar. It was like soup. Looks like they all got some fine work, man. Dia membuka satu persatu mulut mayat itu untuk mengecek apakah di dalam mulut mayat itu ada sebuah gigi emas atau tidak sebelum mereka dikuburkan. Setelah beberapa mayat dicek, Mason tidak menemukan satu gigi emas pun dari mereka. Tak lama setelah itu Mason penasaran dengan sebuah ruangan yang tertutup. Walaupun sempat dilarang, Mason tetap membuka tirainya di mana dia menemukan sebuah mayat yang masih baru dan dianggap mayat itu merupakan orang ternama dan sangat kaya. Dia pun mengecek mulut dan menemukan gigi emas yang menancap di mulutnya. Oh, hallelujah! Are you out of your... Mason mencoba untuk mengambil giginya, namun dilarang oleh temannya itu karena dia juga takut ketahuan dan dicurigai apabila gigi emas itu hilang maka dia juga yang akan disalahkan. Kemudian tiba-tiba datang seorang dokter dan beberapa orang yang merupakan istri dan anak dari si mayat orang kaya itu untuk melihat mayatnya sebelum dikuburkan besok. Untungnya saat itu Mason dan temannya langsung bersembunyi di dekat sana, sehingga mereka pun bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh keluarga mayat itu. Istrinya bilang bahwa saat upacara besok dia ingin mayat suaminya diupacarakan dengan mewah, berbaur perhiasan, dan terpenting sebuah pedang yang harganya tak ternilai. Mendengar kabar itu, Mason pun punya harapan untuk membayar cicilan hutangnya. Malam itu Mason pulang dengan bangga karena dia tahu besok dia bisa mendapatkan rezeki nomplok. Sebelum tidur, dia masih memikirkan bagaimana caranya supaya mayat itu tidak keburu digerogoti oleh hama tikus kuburan itu. Namun tiba-tiba dari atap kamarnya dia melihat atapnya itu sedikit retak sehingga debunya jatuh ke bawah. Dia melihat suatu benda aneh dari atap itu. Namun ketika ditarik, Mason tidak menyangka bahwa dia akan menarik hewan ini.
Karena saking traumanya dengan tikus-tikus sampai tikus-tikus itu pun terbawa mimpi olehnya. Keesokannya, saat upacara, Mason pun ikut hadir dalam upacara itu dan mengaku sebagai penjaga makam. Dia melihat mayat itu terbujur kaku di sana dengan pedang yang tak ternilai di atasnya. You are the source of life. Us to your kingdom through your Son in your love. Keep us in life and Ia yang bertugas untuk menguburkan dan malamnya dia juga yang menggali makam itu. Dia sudah curiga kalau tikus-tikus itu sedang menggerogoti mayatnya. Dan setelah dibuka benar saja, mayat itu sudah hilang di bawah tikus ke dalam lubang. Dia membayangkan daripada nanti dia yang dimakamkan, lebih baik dia menyusul tikus itu ke dalam lubang dan mengambil pedangnya. Dengan modal senter, dia terus merangkak ke dalam dan semakin dalam sampai dia hampir jatuh ke lubang yang lain. Saat berada di lubang, matanya sempat tercolok oleh sebuah ranting di mana saat itu dia langsung menarik ranting itu dan malah terkubur oleh bebatuan yang jatuh dari atas. Untungnya Mason masih bisa selamat. Rasa dingin dan gelap membuat dia sempat ketakutan. Namun dia pun langsung melanjutkan kembali pengejaran tikus itu. Tiba-tiba dari arah belakangnya muncul ribuan tikus mengarah pada Mason. Untungnya, tikus itu hanya numpang lewat saja. Dia sempat menembak, namun malangnya peluru itu malah mengenai kakinya sendiri. Tapi, ada yang lebih berbahaya dari tikus-tikus itu, yaitu ibunya para tikus yang seukuran manusia. Saat kembali di senter, tikus besar itu sudah tidak ada. Namun, tiba-tiba tikus besar itu sudah berada di hadapannya sambil mengendus-endus bau tubuh Mason. Mason terus berlari merangkak, namun dia terjatuh ke dalam sebuah lubang yang dalam, di mana ujung lubang itu berada di sebuah kuil kuno yang penuh dengan tengkorak. Bagaikan jatuh tertimpa uang, Mason menyadari kalau dari tumpukan tengkorak itu terdapat harta peninggalan dari mayat-mayat yang diambil oleh tikus-tikus itu. Setelah mendapatkan banyak sekali harta, kini tinggal berpikir bagaimana caranya dia bisa keluar dari kuil itu. Saat sedang menyentar ruangan sekitar, Mason dikejutkan dengan patung ini. Tak hanya itu, Mason juga menemukan sebuah kalung yang menarik perhatiannya dan masih menempel pada pemiliknya. Glory. Oh, come to me, darling. Ketika Mason mengambil kalung itu, tiba-tiba mayat itu bangkit dan menyerang Mason. Gotcha. Dia hanya ingin kalung itu dikembalikan. Mason pun langsung kabur supaya tidak tertangkap oleh mayat itu, di mana dia kembali melewati lubang yang menuju ke atas. Sambil menangis dan berdoa supaya Tuhan menyelamatkannya, Mason terus berusaha untuk naik sekuat tenaga.
Dia berniat menciptakan longsor batu untuk menutupi lubangnya. Namun, di lain tempat, tikus besar itu ternyata masih ada di sana dan jadi ancaman bagi Mason. Beruntung saat Mason diserang, tak sengaja dia menjatuhkan batu besar dan menimpa tikus itu. Ditambah jatuhnya batu itu sekaligus menutup lubang mayat itu dan menghentikan pergerakannya. Ketika Mason menyentar ke arah atas, dia melihat sebuah cahaya dari atas. Saat itu dia sangat tertolong dan bersemangat. Walaupun jaraknya agak jauh, tetapi Mason berusaha untuk mencapai cahaya itu. Dia tidak mau berakhir di sini. Singkat cerita, ketika Mason sudah sampai di ujung lubang itu, dia dibuat kaget di mana cahaya yang dikiranya cahaya matahari ternyata cahaya ilahi yang menuju akhirat. Cahaya itu adalah pantulan dari plak penutup peti mati dari cahayanya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, terjebak di dalam dan terkubur hidup-hidup.